Bapak Ibu, selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah kita pada hari ini, hari Minggu tanggal 22 Maret tahun 2026. Dan kita masih ada di masa Prapaskah ya saudara-saudaraku. Hari ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan seri ketiga dalam judul khotbah penderitaan dan kematian Kristus. Nah, saudara-saudaraku, kita akan langsung membuka Alkitab kita. Kita membuka dalam Injil Matius pasal yang ke-16. Matius 16 ayat 21 sampai 28. Dan setelah itu nanti saya akan membaca kitab Roma 8 ayat yang ke-17. Nah, saya percaya kita semua dalam keadaan yang kuat, sehat selalu, tetap dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Haleluya, saudaraku. Oke. Matius pasal 16 ayat 21 sampai ayat 28. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Nah, saudara, mari kita membaca juga Roma 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17. "Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris." Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Katakan amin. Kita berjumpa kita melihat kata penderitaan, menderita, dipermuliakan dan kemuliaan. Nah, saudara, perhatikan hari ini dalam seri khotbah yang ketiga, kita akan melihat kembali hal yang luar biasa. Dan tentu ayat-ayat firman Tuhan ini pasti saudara sudah pernah baca, bahkan saudara juga pernah mendengar khotbah yang diambil dari ayat firman Tuhan ini. Tapi izinkan saya sekali lagi, saya mau katakan bahwa dalam masa Prapaskah ini sangat penting dan perlu sekali sebagai orang percaya yang di dalam Tuhan Yesus, kita untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi kebenaran Tuhan, apa yang menjadi pikiran Tuhan dan perkataan Tuhan. Nah, saudara, mari saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam percakapan dengan para murid-muridnya ini. Tuhan Yesus secara jujur, secara terbuka dan tegas menyampaikan bahwa Ia akan menanggung banyak penderitaan, ya, dan akhirnya akan dibunuh, lalu akan dibangkitkan pada hari ketiga. Saudara, ada saksi yang mendengar Tuhan Yesus berkata. Ada 12 murid yang masih ada pada waktu itu mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan. Kalau kita juga melihat ini dalam Matius ini dalam
konteksnya atau teksnya ini ada perikop pemberitahuan pertama. Jadi ada pemberitahuan pertama, ada pemberitahuan kedua, dan ada pemberitahuan yang ketiga. Jadi di luar ini bukan ajaran Tuhan. Karena Tuhan pun sudah mengatakan bahwa dia pasti akan mati, disalibkan, dikuburkan, dan dibangkitkan. Ini kebenaran mutlak. Haleluya, saudara-saudaraku. Karena kuasa kegelapan dengan segala tipu dayanya ingin membelokkan firman Tuhan. Ingin memperdaya anak-anak Tuhan untuk tidak percaya bahwa yang disalibkan itu adalah Yesus. Saya mau katakan, inilah firman Tuhan. Injil adalah kabar baik, bukan kabar yang tidak baik. Injil adalah kabar yang benar, bukan kabar yang bohong, bukan kabar yang menyesatkan. Injil itu menyelamatkan setiap orang, Alkitab katakan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Artinya, Injil itu menyelamatkan seluruh umat manusia, semua bangsa, siapapun orang itu yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Saudara, pada bagian yang ketiga ini, seri ketiga ini, saya akan mengajak kita semua merenungkan kalimat penting yang diucapkan Yesus kepada Petrus khususnya. Ya, perhatikan. Dan itulah yang akan menjadi pengupasan kita pada hari ini. Kita akan mulai dulu dari ayat 21. Nah, yang poin yang pertama, saya akan mengajak kita untuk melihat kembali ayat 21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dikepung oleh orang-orang yang secara intelektual, ya, pintar, cerdas, jago dalam ilmu Taurat, kitab Taurat. Tapi ternyata orang-orang ini memiliki rencana yang jahat kepada Tuhan Yesus. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, saudara, ya, yang pertama, perhatikan. Saudara boleh catat ini, karena ini masalah prapaskah. Yang pertama, Yesus menetapkan jalan salib. Jadi, saudara, saya mau katakan bahwa konsep keselamatan di dalam Kristus Yesus adalah dengan cara Yesus harus menderita, disiksa, dibunuh, dikuburkan, tapi kemudian dibangkitkan pada hari ketiga. Itu konsep keselamatan yang dirancang oleh Bapa di sorga untuk orang yang percaya kepada Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, yang pertama, Yesus menetapkan jalan salib. Apa maksudnya di sini? Apa pengertian saya katakan Yesus menetapkan jalan salib? Tuhan Yesus mulai menjelaskan dengan terus terang yang tadi saya katakan, dengan jujur walaupun pedih untuk menyampaikan ini, sakit rasanya. Yesus mengajarkan, menjelaskan bahwa ia harus pergi ke Yerusalem bukan untuk beribadah, bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk menderita banyak hal dari para pemimpin agama, dari para pemuka agama. Nah, saudara, kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, ajaran Kristus adalah ajaran yang membawa kasih. Amin. Tidak baik dan tidak boleh orang percaya hidup dalam kejahatan, hidup dalam dusta dan kemunafikan. Orang yang mengetahui, mengenal dan mengerti firman Tuhan, hidupnya harus menampilkan kebenaran itu. Yesus mati bagi saya dan saudara. Yesus yang baik sekali, tidak pernah menyakiti hati orang, tidak pernah mencelakakan orang. Tapi justru dia dicelakakan, dia disakiti. Itulah kasih yang tidak bisa dimengerti oleh banyak orang di dunia ini. Nah, Bapak Ibu, yang pertama, Yesus menetapkan jalan salib. Dia dibunuh, namun bangkit pada hari ketiga. Maksudnya apa ini? Saudara boleh catat, Tuhan Yesus menegaskan bahwa misinya sebagai Mesias. Dia tegaskan, dia katakan kepada murid-muridnya, ya, misinya itu sebagai Mesias
bukanlah untuk menjadi raja duniawi yang megah, bukan untuk menjadi penguasa duniawi yang hebat, yang dihormati, yang disanjung. Tidak. Tuhan Yesus datang sebagai Mesias untuk menjadi hamba yang menderita. Ini yang pernah saya sampaikan beberapa waktu lalu, nubuatan dari kitab Nabi Yesaya. Tuhan Yesus bukan datang sebagai raja dunia yang megah, bukan untuk sebagai raja dunia yang megah. Ironis, dunia sekarang, di masa kini, banyak orang mencari hormat dari manusia. Banyak orang mengejar kedudukan, sikut sana, sikut sini, melakukan apa saja supaya dia mendapatkan satu posisi, mendapatkan satu jabatan yang disanjung oleh banyak orang. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Inilah ajaran yang saya mau katakan sekali lagi, saudara-saudaraku. Sulit untuk dimengerti, sulit untuk diterima oleh orang yang belum di dalam Tuhan. Tapi itulah kekristenan. Kristus, Kristen artinya pengikut Kristus. Kalau saya dan saudara adalah pengikut Kristus, maka kita adalah wajib hukumnya untuk menjadi sama seperti Kristus. Itu dalam kitab 1 Yohanes. Nah, saudara, Tuhan menetapkan jalan salibnya. Ya, Tuhan menetapkan jalan salibnya. Sehingga jangan heran kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-24, Tuhan bilang begini, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, perhatikan saudaraku, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Haleluya, saudaraku. Halo, saudara masih membaca firman Tuhan ini? Tidak enak, tapi inilah firman Tuhan. Dan ini diucapkan langsung oleh Tuhan Yesus kepada ke-12 muridnya. Banyak dari murid-muridnya kelak nanti, saudara-saudaraku, seperti gurunya sendiri, seperti rabinya, seperti Tuhannya. Mereka mati martir. Ya, ada yang mati disalib dengan cara terbalik, ada yang mati dengan cara dipenggal, ada yang mati masuk dalam wajan yang panas, ada yang mati diadu dengan hewan, mati martir. Tapi saya percaya rasul-rasul ini memperoleh kemuliaan yang luar biasa. Mereka duduk bersama dengan Tuhan Yesus di tahta kerajaan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, yang pertama, Yesus menetapkan jalan salib. Ini masa prapaskah, saudara-saudaraku. Ya, Tuhan Yesus menegaskan sekali lagi bahwa misinya datang sebagai Mesias, bukan untuk jadi raja duniawi, tapi untuk menjadi hamba yang menderita, yang harus melalui jalan penderitaan dan kematian untuk menebus dosa manusia. Tolong ini disimak, tolong ini direnungkan dengan baik-baik Bapak Ibu. Jangan engkau jadi manusia yang sombong. Jangan engkau jadi manusia yang arogan. Jangan engkau jadi manusia yang suka jahat kepada sesamamu. Ingat, kehidupan kita yang sudah percaya kepada Tuhan semata-mata cuma karena kematian Tuhan, cuma karena anugerah Tuhan, cuma karena darah Yesus. Pagi ini kami membaca dalam bacaan keluarga 1 Korintus 15. Yang kebetulan juga di ayat terakhirnya adalah tema gereja kita. Tetapi kalau kita membaca sebelumnya, di sana kami membaca, tanpa kebangkitan, maka sia-sialah kepercayaan kita kepada Tuhan. Kebangkitan itu diawali dengan apa, saudaraku? Tentu diawali dengan kematian. Haleluya. Tidak mungkin ada kebangkitan kalau tidak ada kematian. Jadi saya mau katakan kepada kita semua, Bapak Ibu, tolong hilangkan keluhanmu menghadapi hidup yang mungkin semakin berat. Ya, bersandar banyak kepada Tuhan. Saya mengajak kita semua, para pendengar, jemaat Tuhan, GPD Maranatha, ya tolong baik-baik ingat apa yang saya mau katakan kepada saudara ini. Banyak bersandar kepada Tuhan. Dunia semakin hari semakin jahat, semakin fasik.
Iblis dengan segala pengikut-pengikutnya, dengan segala kekuatannya, ingin benar-benar menarik saya dan saudara untuk jauh dari Tuhan. Saya katakan kepada istri saya, kalau orang yang malas, tidak setia, kalau orang sudah jatuh di dalam dosa, iblis sudah tidak lihat lagi dia, karena dia sudah jatuh dalam dosa. Tapi orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, itu yang menjadi incaran kuasa kegelapan. Pilihan kita, saudara-saudara, adalah pilihan yang terbaik. Ikut Tuhan penuh dengan penderitaan. Ikut Tuhan pasti ada persoalan, ya. Tapi ikut Tuhan pasti ada jaminan keselamatan di dalamnya. Haleluya. Jalan salib. Yesus menetapkan jalan salib. Itu yang pertama. Artinya melalui jalan saliblah keselamatan itu terbuka bagi seluruh umat manusia. Inilah konsep keselamatan yang di-create atau dirancang oleh Allah Bapa di sorga sejak kejatuhan manusia di dalam dosa. Jadi Bapak Ibu, saya mau katakan, kalau engkau berharap Yesus datang sebagai Raja Duniawi yang megah, salah besar. Jangan harap. Dia datang sebagai hamba yang menderita untuk kedatangannya yang pertama, untuk menyelamatkan saya dan saudara. Tapi kelak nanti, saya ulangi kembali, kedatangan Tuhan kali yang kedua sebagai hakim yang adil. Tuhan Yesus kiranya tolong saya dan saudara. Yang kedua, saudara, untuk menutup khotbah ini, perhatikan saya membaca ayat 22 sampai ayat 23. Injil Matius 16 ayat 22 sampai ayat 23. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Saudara, hal apa? Hal penderitaan, hal kematian. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Anyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Berpuluhan kali saudara dengar, baca tentang dialog ini, tentang respon, reaksi, atau bisa dikatakan protes dari yang namanya Petrus. Yang kedua, saudara boleh catat, reaksi Petrus dan teguran balik Yesus. Nah, saudara, dialog ini jadi dialog yang menurut saya dialog yang populer, ya. Untuk pertama kalinya, ya, secara tegas dan keras Tuhan berkata kepada Petrus, "Anyalah iblis." Apakah Petrus iblis? Bukan. Tapi pikiran-pikirannya adalah pikiran dari kuasa kegelapan. Nah, saudara, yang kedua, reaksi Petrus dan teguran balik Yesus. Perhatikan, reaksi Petrus, saudara perhatikan, Petrus menolak konsep Mesias yang menderita. Karena Petrus katakan begini, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu." Jadi Petrus ini menolak konsep Mesias yang menderita. 3,5 tahun murid-murid dan juga Petrus mengikuti Yesus, masih belum mengerti. Jadi saya pikir tidak heran juga kemudian sempat Petrus menyangkal Yesus. Maka itu saudara-saudaraku, saya selalu melihat, mengajar saudara, Kisah Rasul 1 itu titik balik kehidupan rasul-rasul, ya. Titik balik kehidupan rasul-rasul. Pondasinya sudah diberikan oleh Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Dan titik balik kehidupan rasul-rasul terjadi di kamar loteng Yerusalem. Kelak nanti kita akan pelajari kembali itu, ya. Bagaimana kuasa Roh Kudus, ya, menjadikan murid-murid itu menjadi orang yang berani, tidak takut mati, tidak takut kehilangan nyawa, siap pikul salib dan mengikuti Tuhan seperti dalam Injil Matius yang hari ini kita baca. Saudara-saudaraku, sekali lagi, izinkan saya sebagai hamba Tuhan, persoalan apapun yang sedang kau hadapi, mendekatlah engkau kepada Tuhan, pandanglah kepada Tuhan. Ada lagu yang bagus sekali yang saya dengar akhir-akhir ini, saudaraku, pandanglah kepada Yesus. Kita tidak bisa memandang kepada dunia, saudara-saudara, walaupun kita masih tinggal di bumi.
kita harus memandang kepada Tuhan. Saudara, perhatikan. Petrus menolak konsep Mesias ini, menolak konsep keselamatan ini, menolak Yesus mati dengan cara dibunuh ini. Tapi perhatikan reaksi Tuhan Yesus. Yesus menegur Petrus dengan sangat keras. Nah, dalam terjemahan lain, saudaraku, saya catat di sini, perhatikan. Petrus menyingkir. Ini kata Tuhan Yesus, Petrus menyingkir dari jalanku. Maaf ya, saya hanya membaca apa yang saya catat dari terjemahan lainnya. Petrus menyingkir dari jalanku. Setan, enyalah. Kamu tidak tahu bagaimana Allah bekerja. Itu dalam terjemahan. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari, saya baca juga saudara terjemahan ini. Penting bagi saudara untuk mendengarnya juga. Perhatikan ini, saya baca buat kita semua. Di dalam ayat yang ke-23 tadi ya. Yesus menoleh lalu berkata kepada Petrus, pergi dari sini penggoda. Ada tanda seru, engkau menghalang-halangi aku. Pikiranmu itu pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Ada kata penggoda. Saya ingat, di dalam kitab Kejadian pasal 3, ular itu digambarkan sebagai iblis yang menggoda manusia. Jadi saudara, jangan salah mengerti. Yesus bukan kasar kepada Petrus, walaupun mungkin saudara ingin menerjemahkan seperti itu. Tidak, tapi Petrus ditegur Yesus karena ada dalam benak Petrus, yang ada dalam benak dia adalah pikiran manusia. Nah, pikiran inilah yang sering mengganggu manusia kita. Seringkali kita coba melawan kehendak Tuhan. Betul atau benar? Seringkali begitu, saudara-saudara. Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah orang, seperti lagu yang kita suka nyanyikan. Tapi seringkali kita coba melawan kehendak Tuhan. Jadi saya tulis di sini ya, Petrus menyingkir dari jalanku, setan, enyalah, kamu tidak tahu bagaimana Allah bekerja. Maksudnya apa? Yesus menyebut Petrus sebagai batu sandungan. Perhatikan kalimat ini. Ya. Perhatikan. Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Karena pola pikir Petrus adalah pola pikir manusiawi, saudaraku. Yang menghindari apa? Apa yang dihindari oleh Petrus? Yang dihindari Petrus itu rasa sakit. Dan rasa sakit itu bukan pola pikir Allah, bukan konsep Allah. Konsep Allah dan pola pikir Allah itu apa? Dia mengutamakan ketaatan dan penebusan. Dan itu yang Tuhan lakukan. Yesus lakukan ketaatan sampai dia mati di kayu salib. Ini yang Tuhan mau ajarkan kepada Petrus dan tentu pada teman-teman yang lain. Dan saya percaya Bapak Ibu, firman Tuhan ini pun mengajar saya dan saudara pagi hari ini. Izinkan saya untuk sampaikan ini dan mengingatkan diri saya pun bahwa ketaatan itu sangat perlu, sangat penting, dan mutlak dimiliki oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, jangan jadi pemberontak. Jangan melawan Allah. Ya, setiap rencana Tuhan pasti memiliki maksud dan tujuan yang baik di dalamnya. Pernah saya katakan, jangan curiga kepada Tuhan. Ya, jangan marah kepada Tuhan. Jangan menuduh Tuhan yang bukan-bukan. Dia Tuhan Tuhan yang kita sembah, bukan Tuhan yang jahat. Amin. Dan saya berdoa pagi hari ini, setiap kita punya pikiran yang diisi oleh pikiran-pikiran Allah. Nah, artinya apa, saudara-saudaraku? Pola pikir Petrus ini adalah pola pikir manusiawi yang menghindari rasa sakit. Bukan pola pikir Allah yang mengutamakan ketaatan dan penebusan. Artinya, manusia seringkali tidak memahami bahwa jalan Allah seringkali melewati jalan penderitaan sebelum kemuliaan itu datang. Atau dalam konteks ayat ini, kebangkitan. Di ayat 27 saya baca bagi kita semua, Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya. Perhatikan, dalam apa saudaraku? Kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya
Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, ayat 28, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Saudara perhatikan, ada kata kemuliaan. Jadi kemuliaan ini diterima, dialami oleh Tuhan Yesus setelah dia melewati Golgota, penyaliban itu. Dan kalau saya ajak kita semua untuk kembali melihat Roma 8 ayat 17 bagian B-nya tadi, perhatikan saudaraku, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya apa, saudara-saudaraku? Supaya kita supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi jangan jangan berharap saudara akan mengalami kemuliaan Tuhan kalau saudara tidak pernah mengalami penderitaan dalam hidup. Saya ngomong begini bukan berarti kalau sudah hidup dalam kenyamanan, saudara harus ingin menderita. Tidak. Bisa penderitaan batin. Penawanan pikiran kita, penderitaan pikiran kita. Saya belum selesai, masih ada sedikit lagi ayat yang saya ingin bagikan. Nah, jadi saudara-saudara, kesimpulannya apa hari ini? Saudara boleh catat terakhir, ya. Matius 16 ayat 21 sampai 23 ini khususnya mengajarkan bahwa mengikuti Yesus berarti menerima jalan salib. Bapak Ibu, mengikuti Yesus berarti menerima jalan salib. Petrus ditegur karena ia berpikir seperti manusia yang mencari kenyamanan, yang mencari kekuasaan, yang mencari sesuatu yang dapat menyanjung dirinya, meninggikan harkat, martabat, dan kehormatan sebagai manusia. Tapi berbeda dengan apa yang jadi pikiran Tuhan Yesus. Dan Petrus mencoba menghalangi kehendak Allah. Nah, ayat yang terakhir saudara-saudaraku, Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Saya mengajak kita semua membuka kitab Yesaya 55 ayat 8 dan 9 sebagai ayat yang terakhir. Perhatikan Yesaya 55 ayat 8-9 untuk menambahkan poin-poin yang ini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Oh, Tuhan itu jauh dibanding dengan kita manusia, saudaraku. Jadi, kalau kita ada anak-anak Allah, kata kitab Roma tadi, kita berhak menerima ahli waris, tapi kita harus siap untuk mengalami penderitaan. Menawan pikiran kita. Jangan punya konsep berpikir seperti Petrus. Jadi ayat-ayat ini, saudara-saudara, membedakan antara cara berpikir manusia, yaitu menghindari penderitaan, menghindari salib, dan cara kerja Allah, penebusan melalui pengorbanan. Kiranya seri yang ketiga ini tentang penderitaan dan kematian Kristus ini dapat menjadi satu pemikiran dan perenungan bagi kita semua. Saya benar-benar saudara ingin serius dalam mempersiapkan ini, karena saya serius mempersiapkan ini karena kita akan masuk dalam Jumat Agung 2 minggu lagi, ya. Sehingga ada dasar-dasar yang saya sudah berikan kepada Bapak Ibu semua sebagai kekuatan iman kita kepada Tuhan. Dan izinkanlah saya untuk berkata yang terakhir sebelum saya menutup khotbah ini, mari kita mau bersemangat untuk tetap setia melayani Tuhan sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Ketenangan